Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan ini dipersiapkan untuk menjadi pengganti bahan PA kita. Meskipun kita belum bisa bertemu dalam pertemuan PA bersama dengan jemaat yang lain, tetapi saya berharap aktivitas, kebiasaan mempergumulkan firman Tuhan terus-menerus tetap kita lakukan, karena kita semuanya tahu bahwa firman Tuhan sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan 57. Saya ulangi lagi, Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan 57. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta mempergumulkan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini negara dan juga dunia ini sedang mengalami resesi ekonomi yang dahsyat. Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Amerika dan Cina, perekonomian mereka pun runtuh. Bahkan saya mendapatkan informasi dari pemberitaan bahwa Amerika yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia, mereka harus membuka utang baru sebanyak 46.000 triliun. Hal itu hendak dipakai oleh Amerika untuk memulihkan keadaan perekonomian yang runtuh karena dampak virus corona ini. Ada 33 juta orang di Amerika dan akan ada 60 juta orang di benua Eropa yang akan terkena PHK. Di negara-negara besar dan kuat secara ekonomi, situasinya sungguh sedang prihatin. Tentu situasi itu juga akan dialami oleh bangsa Indonesia, meskipun tingkat keparahannya tentu saja berbeda satu negara dengan negara yang lain. Tetapi secara sederhana saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa di waktu-waktu ke depan ini situasi ekonomi, situasi bisnis belum akan pulih seperti sedia kala. Kita masih akan mengalami situasi yang agak sulit dalam kehidupan perekonomian bangsa ini. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua melihat dan memperhatikan firman Tuhan tadi. Gambaran firman Tuhan yang kita baca tadi menggambarkan kepada kita semua bagaimana Mesir mampu mengatasi bencana kelaparan yang menimpa hampir seluruh belahan dunia, termasuk Mesir sendiri.
dia mengantisipasi situasi yang akan terjadi. Antisipasinya, langkah antisipasi yang dilakukan oleh Yusuf adalah dengan membangun lumbung-lumbung. Itu artinya bahwa hasil panen yang diterima, hasil panen yang mereka punya tidak dengan serta-merta dihabiskan, tidak dengan serta-merta lalu dipakai untuk menuruti segala keinginannya. Mereka menyimpan hasil panen, dan untuk itu berarti bahwa dalam masa-masa menyimpan tentu kita bisa perkirakan mereka menahan diri. Jadi untuk bisa menyimpan, orang pasti harus menahan diri. Menahan diri dari berbagai macam keinginan yang pasti muncul ketika orang sedang punya banyak kekayaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari antisipasi yang dilakukan oleh Yusuf dan juga oleh negara Mesir pada waktu itu boleh menjadi pelajaran buat kita pada situasi yang sulit sedang kita alami sekarang. Kita tidak tahu kapan wabah corona ini akan berakhir. Meskipun wabahnya akan berakhir, tetapi dampak ekonominya belum tentu langsung segera pulih bersamaan dengan berakhirnya masa pandemi ini. Perlu waktu yang cukup lama untuk kembali memulihkan dan menggerakkan roda ekonomi. Oleh karena itu, bijaksana kalau kita pada saat ini melakukan antisipasi yang baik. Antisipasinya adalah yang pertama, penting untuk kita melakukan berbagai macam penghematan. Mari kita menjalani hidup dalam sikap yang hemat. Kenapa? Supaya kita bisa menyimpan sebagian apa yang kita punya untuk situasi yang belum pasti di hari-hari ke depan. Tanpa kesediaan untuk menahan diri, maka kita tidak mungkin akan mampu menyimpan. Dan tanpa menyimpan, maka kita akan mengalami kesulitan ketika situasi ini berlangsung panjang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menahan diri untuk tidak memakai dan menghabiskan apa yang kita punya sekarang bukanlah hal yang mudah. Karena pada umumnya ketika kita sedang memiliki uang yang banyak, maka kemudian kita bersegera untuk memakainya, memenuhi keinginan-keinginan dan mengerjakan rencana-rencana yang sebelumnya tertunda karena belum ada uang. Begitu ada uang, rencana-rencana yang tertunda itu lalu kemudian segera ingin kita wujudkan. Dan itu artinya akan menghabiskan dengan cepat apa yang menjadi milik kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk menahan diri. Biarlah rencana yang sudah lama kita ingin wujudkan tetap sementara menjadi rencana kita dulu. Jangan diwujudkan kalau itu ternyata menguras sumber daya yang kita punya, menguras uang yang kita punya, menguras bahan pangan yang kita punya. Mari kita berhemat, mari kita menahan diri, karena kita tidak tahu sepanjang apa situasinya berlangsung. Menyimpan untuk memiliki ketahanan pangan, menyimpan untuk memiliki ketahanan ekonomi yang baik adalah sikap antisipasi yang bijaksana, seperti yang Yusuf lakukan untuk hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan curiga dan jangan berburuk sangka ketika kita menyimpan bukan karena kita sedang bersikap egois. Seperti yang Yusuf kerjakan, dia menyimpan bukan karena dia egois, tetapi dia menyimpan untuk situasi masa depan yang sedang ingin diantisipasi. Dan ketika kelaparan itu betul-betul terjadi, Yusuf tidak egois. Dari manapun permohonan bantuan itu datang,
Dari manapun orang ingin membeli gandum kepadanya, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia bagikan gandumnya, dia jual gandumnya kepada orang yang sedang membutuhkan. Itu artinya bahwa dia tidak sedang ingin hidup sendiri, tidak sedang egois, tetapi sedang mengantisipasi masa depannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun juga dengan kita. Ketika kita menyimpan, bukan berarti kita sedang egois dan memikirkan kondisi kita sendiri, tetapi kita sedang mengantisipasi masa depan kita. Baik juga kalau kemudian simpanan yang kita punya, apa yang kita simpan, apa yang kita tahan untuk tidak kita pakai dulu, nantinya juga akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Antisipasilah masa depan kita dengan bijaksana. Berhemat adalah salah satu cara yang bisa kita